Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berhadapan dengan wanita bersayap ungu, lalu sosok wanita ini terlihat pucat dan sama sekali tidak berbicara serta tanpa emosi. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan sedikit merenung. Xiao Yan berpikir bahwa jika Xiao Yan ingin bersaing dengan sosok tersebut, maka Xiao Yan harus memanfaatkan sayap yang pada saat sebelumnya Xiao Yan dapatkan. Namun untuk menggunakan sayap tersebut Xiao Yan membutuhkan banyak kekuatan spiritual. Dengan begitu maka Xiao Yan hanya bisa memanggil klon pemakan jiwa keluar dari pagoda pemurnian. Tanpa banyak penundaan lagi Xiao Yan pun seketika segera mengeluarkan klon pemakan jiwa. Namun hanya dalam beberapa tarikan nafas ini serangan ganas dari wanita bersayap ungu telah tiba di hadapan Xiao Yan. Tombaknya dengan dahsyat pada saat ini dilesatkan ke arah Xiao Yan dan Xiao Yan menggertakkan gigi. Xiao Yan pada saat ini bahkan tidak bisa menghindari serangan dengan pedang berat misterius miliknya. Xiao Yan hanya bisa menggunakan teknik pedang berat pelahap guntur dan api dan dengan paksa membelokkan tombak tersebut. Xiao Yan pada akhirnya seketika terlempar dan Xiao Yan pada saat ini langsung melesat mundur. Xiao Yan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan teknik pembentuk kehidupan. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga mencurahkan kekuatan spiritualnya dan sayap dewa bela diri yang memudar di belakangnya mulai seketika terbentang. Dengan dukungan kekuatan spiritual yang kuat dari klon pemakan jiwa, Xiao Yan pada akhirnya benar-benar dapat menggunakan sayap tersebut. Xiao Yan pun kembali menatap ke arah sosok wanita bersayap ungu yang pada saat ini melesat ke arah Xiao Yan. Tanpa banyak penundaan lagi Xiao Yan pun seketika melesatkan pedangnya ke arah si wanita. Keduanya seketika kembali terjerat pada pertempuran yang intens. Awalnya Xiao Yan bisa sedikit mengimbangi setelah Xiao Yan menggunakan sayap dan Xiao Yan pada saat ini sedikit menghela nafas lega. Namun konfrontasi ini dengan cepat segera dipatahkan oleh wanita bersayap ungu. Serangan yang ganas pada saat ini kembali melesat dan Xiao Yan kembali mengerutkan kening. Begitu kedua belah pihak mundur saat ini terlihat adanya luka mengerikan yang muncul di perut Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan bisa pulih dengan cepat tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Kecepatan Xiao Yan juga sedikit melambat akibat luka fatal yang ditimbulkan oleh sosok tersebut. Sementara itu di sisi lain wanita bersayap ungu pada saat ini tampaknya sama sekali tidak ingin membiarkan Xiao Yan memulihkan diri. Sosoknya kembali melesat dan Xiao Yan pada saat ini segera melonjakkan sayap kirinya. Benturan kembali terjadi dan sayap Xiao Yan pada saat ini seketika terluka. Dengan begitu maka kesempatan Xiao Yan juga akan semakin lambat dan Xiao Yan kembali menggertakkan gigi. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan Yao Beng. Cahaya yang menyilaukan pada saat ini melonjak di mata Xiao Yan dan segera mempengaruhi pergerakan dari gadis bersayap ungu. Namun hal tersebut berlangsung dengan sangat singkat hingga bahkan Xiao Yan tidak sempat melakukan serangan ketika wanita tersebut terkena Yao Beng. Xiao Yan pun berteriak ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik 7 langkah mengejutkan penghancur dewa. Xiao Yan mengambil 7 langkah berturut-turut dan 7 bayangan kuat segera terkondensasi di udara. Tanpa banyak penundaan lagi bayangan-bayangan ini langsung bergegas menuju ke arah wanita bersayap ungu. Xiao Yan juga pada saat ini segera mengeluarkan domain 10.000 dewa api. Xiao Yan melesatkan tebasan pemecah kehampaan dewa api ke arah sosok tersebut. Serangan bertubi-tubi pada saat ini dilesatkan oleh Xiao Yan, bersamaan dengan lautan api yang menyebar. Wanita bersayap ungu pun benar-benar dikelilingi oleh api milik Xiao Yan dan sosoknya benar-benar berhadapan dengan 2 serangan Xiao Yan. Pada akhirnya banyak ledakan seketika terjadi bersamaan dengan api yang menyelimuti wanita bersayap ungu. Ledakan ini memicu gelombang kekuatan yang sangat kuat yang menyebar ke segala arah. Xiao Yan juga pada saat ini terguncang ketika Xiao Yan menatap ke arah pusat dari benturan.
Sesaat setelah serangan ini dilesatkan oleh Xiao Yan dan cahaya serta kabut menghilang, Xiao Yan bisa melihat adanya sosok wanita bersayap ungu yang pada saat ini masih berdiri. Sosoknya benar-benar berhasil menahan kedua serangan kuat milik Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini tercengang. Xiao Yan pun tersenyum pahit dan Xiao Yan pada saat ini tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan oleh Xiao Yan. Pertempuran ini benar-benar melebihi batas yang bisa ditanggung oleh Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini berniat untuk membiarkan Bai Yan bertempur. Xiao Yan pun segera bertanya kepada Bai Yan apakah dirinya berani bertarung. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, cahaya di mata Xiao Yan pada saat ini memudar. Tanpa menjawab, Bai Yan pada saat ini seketika langsung mengendalikan tubuh Xiao Yan. Begitu Xiao Yan menutup mata dan membukanya kembali, api putih pada saat ini segera memenuhi mata Xiao Yan. Api putih juga pada saat ini melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang tersenyum, Bai Yan pada saat ini segera melemparkan pedang berat misterius milik Xiao Yan dari udara. Melihat gadis bersayap ungu, Bai Yan pada saat ini menggumamkan kata sayap. Tampaknya Bai Yan terinspirasi dan Bai Yan pada saat ini segera membentuk sayap dari api putih. Sosoknya segera melesat dengan penuh rasa percaya diri seolah-olah Bai Yan akan segera memenangkan pertempuran. Kecepatan Bai Yan juga pada saat ini benar-benar meningkat. Sosoknya bergegas menuju ke arah gadis bersayap ungu dan setelah beberapa saat, origin Qi yang agung di tubuh Xiao Yan berubah menjadi aliran api putih. Bai Yan pada saat ini mengangkat tangannya dan api putih langsung menyelimuti wanita bersayap ungu. Sesaat kemudian api seketika membentuk bola api berwarna putih menyilaukan. Bai Yan pun berteriak perlahan ketika memerintahkan gelombang api putih ini untuk meledak. Dalam waktu sesaat pada akhirnya bola api pun seketika memadat sebelum akhirnya meledak. Begitu serangan ini selesai, api menyebar dan semuanya seketika terkejut melihat apa yang ada di hadapan masing-masing. Wanita bersayap ungu pada saat ini tampak masih berdiri dengan dilindungi oleh sayap miliknya. Sementara itu Bai Yan juga terkejut karena sosok tersebut benar-benar tidak mati. Bai Yan pada saat ini menggertakkan gigi dan Bai Yan langsung melesatkan tinju ke arah kepala dari wanita bersayap ungu. Benturan kembali terjadi dengan wanita bersayap ungu yang pada saat ini menggunakan sayapnya untuk memblokir serangan dari Bai Yan. Namun bersamaan dengan hal tersebut Bai Yan kembali dikejutkan karena adanya luka yang dapat terasa di bagian perutnya. Bai Yan seketika melesat mundur menjauh sebelum akhirnya kilatan cahaya di mata Xiao Yan kembali. Xiao Yan pada saat ini kembali pulih dengan kecepatan tinggi. Namun Xiao Yan terkejut karena pada saat ini Xiao Yan masih melihat keberadaan dari wanita bersayap ungu. Bai Yan pada saat ini segera berkata bahwa dirinya tidak bisa mengalahkan sosok tersebut. Mendengar hal tersebut Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera melesat mundur untuk menjauh. Namun bersamaan dengan hal tersebut sosok dari wanita bersayap ungu pada saat ini kembali mengejar Xiao Yan. Xiao Yan mau tidak mau segera berbalik dan segera mengeluarkan kembali pedang berat misterius. Xiao Yan juga mengeluarkan lonceng emas untuk melindungi dirinya dari serangan wanita bersayap ungu. Suara benturan logam segera terdengar dengan lonceng yang pada akhirnya retak sebelum akhirnya hancur. Sosok Xiao Yan juga pada saat ini terlempar sementara wanita bersayap ungu segera kembali melakukan serangan. Xiao Yan pada saat ini terhempas ke tanah menciptakan lubang yang sangat besar dengan debu yang berterbangan. Sosok dari wanita bersayap ungu pada saat ini juga seketika menghantam ke arah tempat Xiao Yan terjatuh. Ledakan keras seketika kembali terjadi dengan awan asap dan debu yang sekali lagi muncul di dalam lubang. Suara serangan pada saat ini terus-menerus terdengar dari kedalaman lubang. Suara ini bergema untuk beberapa saat sebelum akhirnya sosok wanita sayap ungu kembali muncul di atas asap dan debu. Sosoknya memperhatikan kedalaman lubang sebelum akhirnya memutuskan untuk melesat pergi.
Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria yang berada di atas gunung sebelumnya yang telah didatangi oleh Xiao Yan seketika mengerutkan kening, sosoknya lanjut bertanya apakah bocah ini sudah mati. Di sisi lain di sebelah timur kembali ke sosok pria tua yang merupakan guru Luo Feng yang juga memperhatikan pertempuran Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini memiliki ekspresi yang berbinar sebelum akhirnya mulai tertawa. Sosoknya lanjut berkata agar Luo Tian melihat bahwa orang yang dibanggakan oleh Luo Tian telah mati. Luo Tian pada saat ini melotot dan tidak bisa bereaksi melihat Xiao Yan yang benar-benar tidak keluar dari lubang. Yang pada saat ini dilihat oleh mereka adalah potongan kaki lengan dan bagian tubuh lainnya yang berceceran. Luo Tian pada saat ini tidak menyangka dan bertanya-tanya mungkinkah Xiao Yan benar-benar mati dalam pertempuran singkat ini. Sementara itu pria tua di sampingnya segera berkata kepada Luo Tian agar dirinya pada saat ini jangan khawatir, karena orang tersebut sudah mati maka guru akan membuat Luo Tian menjadi yang mulia kedua di seluruh alam. Luo Tian pada saat ini hanya bisa terdiam dan tidak menjawab perkataan dari sosok tersebut. Luo Tian masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan sebelum akhirnya Luo Tian seketika memelototkan matanya. Luo Tian lanjut menyipitkan matanya ketika melihat adanya tirai tipis dari tempat di mana Xiao Yan baru saja dihajar. Melihat apa yang pada saat ini dialami oleh Luo Tian, sosok pria juga seketika mengangkat alisnya dan menatap ke arah sosok yang ditatap oleh Luo Tian. Sosoknya menatap ke arah tirai tipis sebelum akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa dirinya tidak percaya orang ini bisa dibangkitkan begitu saja. Sesaat setelah sosoknya bergumam pada saat ini gumpalan api hitam seketika muncul dari lubang yang dalam. Di dalam api hitam ini ada jantung yang berdetak kencang dan api hitam tiba-tiba seketika mulai memadat. Api hitam mulai menyatu mengumpulkan semua daging yang berserakan dari sekitar. Melihat hal ini mata dari Luo Tian seketika menyipit. Sosoknya bergumam bukankah ini adalah api keabadian? Selama ada api keabadian maka reinkarnasi dari yang mulia ini tidak akan pernah mati. Lelaki tua di sampingnya pada saat ini menggertakkan giginya dan dirinya benar-benar tidak menyangka Xiao Yan juga memiliki api keabadian. Sosoknya pada saat ini hanya bisa terdiam melihat tubuh Xiao Yan yang diperbaiki oleh api keabadian. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Jiwa Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah tubuhnya yang sedang diperbaiki oleh api keabadian. Jika Xiao Yan ingin sepenuhnya mencapai nirwana dan membentuk kembali tubuhnya, mungkin hal tersebut akan membutuhkan waktu 5, 10, 100 atau bahkan 1000 tahun, dan semua ini tergantung pada kekuatan yang dapat memberikan suplai untuk vitalitas Xiao Yan. Selama menunggu proses ini juga Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk segera memasuki pagoda pemurnian. Jiwa Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar baru saja dihabisi oleh wanita bersayap ungu. Jika saja tidak ada api keabadian maka Xiao Yan benar-benar telah terbunuh. Xiao Yan pun menggertakkan giginya dan Xiao Yan semakin bertekad untuk bisa mengalahkan wanita bersayap ungu. Melihat tubuh Xiao Yan yang dihancurkan, Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasakan pukulan yang sangat besar. Xiao Yan pun bergumam bahwa butuh waktu untuk bisa memulihkan tubuh milik Xiao Yan. Dengan begitu maka Xiao Yan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari cara mengalahkan wanita bersayap ungu. Xiao Yan tanpa banyak penundaan lagi segera memasuki gerbang pertempuran sebenarnya. Xiao Yan pada saat ini segera melakukan pertempuran berhadapan dengan wanita bersayap ungu. Xiao Yan berkali-kali dikalahkan meskipun Xiao Yan pada saat ini berada di pintu putih yang merupakan pintu terendah. Namun Xiao Yan tidak menyerah dan Xiao Yan pada saat ini terus-menerus mencoba. Ratusan kali Xiao Yan mencoba, Xiao Yan selalu gagal sebelum akhirnya Xiao Yan menyadari sesuatu. Xiao Yan bisa menemukan satu kelemahan dan Xiao Yan pada akhirnya berhasil mengalahkan sosok wanita bersayap ungu.
Tanpa banyak menunda lagi, Xiao Yan pada saat ini langsung bergegas menuju ke pintu berikutnya. Xiao Yan kembali melakukan pertempuran sengit dan setelah banyak ronde berlalu, Xiao Yan sama sekali tidak bisa mengalahkan wanita bersayap ungu. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa kekuatan dari wanita bersayap ungu ini bukan berasal dari sayap atau tubuhnya. Kekuatan ini berasal dari keinginannya yang kuat dan hal ini akan terus ada selama keinginannya masih ada. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya dan Xiao Yan masih terus mencari cara untuk bisa menyelesaikan pertempuran ini. Xiao Yan menyadari bahwa Xiao Yan menggunakan sayap dari wanita berjubah hitam sebelumnya. Xiao Yan masih belum bisa menggunakannya secara mahir. Xiao Yan pun bergumam bahwa Xiao Yan khawatir jika ini terus berlanjut maka benar-benar mustahil untuk bisa mengalahkan wanita bersayap ungu. Bersamaan dengan Xiao Yan yang bergumam dan berpikir, tiba-tiba sosok Zhan Lao seketika muncul di samping Xiao Yan. Sosoknya sedikit berjalan ke depan Xiao Yan sebelum akhirnya bertanya mengapa Xiao Yan tidak pergi ke level keterampilan dan melihat-lihat. Mungkin saja akan ada beberapa kejutan yang bisa didapatkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut mendengar apa yang baru jadi kata oleh Zhan Lao. Xiao Yan lanjut mengangguk karena Xiao Yan pada saat ini tidak lagi memiliki pilihan. Xiao Yan tidak bisa terlalu keras kepala, terlebih lagi yang dibutuhkan oleh Xiao Yan adalah untuk mengalahkan sosok tersebut. Xiao Yan pun segera bergegas ke tingkat ketiga yang merupakan tingkat keterampilan. Banyak cahaya yang pada saat ini melayang di udara dan Xiao Yan mengangkat kepalanya. Xiao Yan bergumam, mungkinkah Yang Mulia masih memiliki beberapa keterampilan bertarung yang berhubungan dengan sayap dewa bela diri? Zhan Lao pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa penguasa dari 3000 alam juga pernah ke tempat ini sebelumnya. Selain itu dirinya juga tinggal di tempat ini selama 100 tahun. Xiao Yan mengangkat alisnya ketika mendengar apa yang dijelaskan oleh Zhan Lao. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiao Yan mengulurkan telapak tangannya dan seberkas cahaya mulai mendekati Xiao Yan. Setelah berputar-putar untuk beberapa saat pada akhirnya kelompok cahaya ini segera mendarat di tangan Xiao Yan. Cahaya pun menyebar sebelum akhirnya mengembun membentuk jadi batu giok. Begitu Xiao Yan melihat batu giok yang tergelincir, mata Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba membeku. Ada sepasang sayap yang diukir pada slip giok tersebut. Sepertinya ini merupakan keterampilan bertarung yang memang berhubungan dengan sayap. Tanpa banyak penundaan lagi, jiwa Xiao Yan seketika segera menembus ke dalam batu giok. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya tiba-tiba membuka matanya dan tertegun. Sesaat kemudian mata Xiao Yan bersinar dengan cahaya yang kuat setelah melihat nama dari keterampilan tersebut. Xiao Yan seketika menyadari bahwa keterampilan bertarung ini adalah keterampilan 9 sayap hantu pembunuh dewa yang merupakan milik wanita bersayap ungu. Selain itu pada saat ini ada juga teknik yang dimiliki oleh wanita bersayap hitam yang bernama 13 gerakan pembunuh dewa. Xiao Yan pun seketika sedikit merenung dan aliran cahaya pada saat ini terbang menuju ke antara alis Xiao Yan. Seketika gerakan dari teknik-teknik ini mulai memenuhi benak Xiao Yan untuk dipelajari. Sesaat kemudian Xiao Yan pun bergumam bahwa sepertinya Yang Mulia tidak hanya mengalahkan para wanita bersayap, tampaknya Yang Mulia juga telah mencatat semua keterampilan bertarung mereka untuk dipelajari lebih dalam. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini menghela nafas lega. Meskipun Xiao Yan pada saat sebelumnya telah mempelajari teknik yang dimiliki oleh wanita bersayap hitam, tetapi dengan adanya panduan dari batu giok ini Xiao Yan bisa memahami lebih lanjut mengenai teknik tersebut. Xiao Yan pada akhirnya segera menekan perasaannya dan Xiao Yan berniat untuk langsung mempelajari keterampilan bertarung ini. Xiao Yan bergumam bahwa untuk sepenuhnya memahami kedua keterampilan bertarung tersebut, maka Xiao Yan hanya bisa menggunakan mimpi kehampaan. Tempat ini jarang digunakan oleh Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini segera bergegas.
Tempat mimpi kehampaan ini tidak hanya memungkinkan Xiao Yan untuk memahami keterampilan bertarung, tempat ini juga lebih meningkatkan keterampilan bertarung Xiao Yan agar lebih sempurna. Pada akhirnya Xiao Yan terus-menerus menghabiskan waktunya berada di dalam mimpi kehampaan. Xiao Yan dengan gila-gilaan mengembangkan teknik 13 gaya membunuh dewa dan 9 sayap hantu sampai benar-benar mengenalnya. Xiao Yan tahu bahwa pertempuran Xiao Yan dengan para wanita bersayap ini memiliki dasar bagi terobosan Xiao Yan menuju ke tingkat keabadian. Xiao Yan memfokuskan dirinya dan menghabiskan hampir seluruh waktunya di dalam mimpi kehampaan. Xiao Yan yang terus-menerus menempa kedua teknik tersebut hingga sempurna. Sementara itu di sisi lain adapun mengenai tubuh Xiao Yan yang telah hancur. Dalam waktu 1 tahun ini tubuh Xiao Yan hampir sepenuhnya dimurnikan oleh api keabadian. Pemulihannya juga benar-benar sangat cepat dan hal ini benar-benar di luar dugaan Xiao Yan. Terlebih lagi ada kekuatan misterius yang dikirim atas inisiatif kekuatan tersebut tersendiri. Menurut arah yang dirasakan oleh api keabadian ini merupakan arah datangnya Xiao Yan sebelumnya. Ini juga merupakan tempat di mana pria yang berada di gunung tinggal. Api keabadian pada saat ini terus-menerus berusaha membuat fisik Xiao Yan semakin sempurna. Dengan begitu maka setelah nirwana ini ketika Xiao Yan bangun kekuatannya pasti akan kembali meningkat. 1 tahun pun kembali berlalu dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih berada di dalam mimpi kehampaan. Xiao Yan telah mengembangkan 2 teknik yang akan digunakan oleh Xiao Yan, namun Xiao Yan paham bahwa menguasainya saja tidak cukup dan Xiao Yan harus mempraktikkannya di gerbang pertempuran sebenarnya. Xiao Yan pun tanpa banyak basa-basi segera bergegas menuju ke arah gerbang pertempuran sebenarnya. Sementara itu sosok pria kurus yang berada di timur pada saat ini sedikit bingung menatap ke arah Xiao Yan yang telah kembali terbentuk. Luo Tian juga pada saat ini hanya terdiam, sementara sosok di sampingnya segera berkata bahwa tubuhnya telah dipulihkan tetapi mengapa dirinya belum bangun. Sementara itu di arah puncak gunung di tempat Xiao Yan sebelumnya berasal, pria tua di atas gunung pada saat ini terus-menerus melambaikan tangannya ketika dirinya melemparkan beberapa potong nektar dewa tertinggi. Begitu dirinya mengencangkan telapak tangannya, nektar itu pun seketika hancur dan melesat menuju ke arah cahaya tempat Xiao Yan dimurnikan oleh api keabadian. Menyadari hal tersebut pria yang berada di timur seketika menatap ke arah sosok pria yang berada di gunung. Sosoknya seketika berteriak langsung di kehampaan ketika berkata kepada pria yang bernama Zhu Hong. Sosoknya bertanya mengapa dirinya membantu bocah tersebut dengan cara seperti itu, apakah dirinya memiliki hubungan khusus dengan bocah tersebut. Sosok yang bernama Zhu Hong pada saat ini sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sosoknya berkata bahwa orang ini bertanggung jawab atas 3000 alam, dengan begitu maka dirinya hanya bisa mengandalkan bocah tersebut untuk menyelamatkan Sensi. Membicarakan mengenai hal ini bukankah merupakan pilihan yang baik jika dirinya pergi membantu? Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhu Hong pada saat ini pria tersebut sedikit mengerutkan kening. Sementara itu Zhu Hong segera berkata kepada pria yang bernama Chao Qing agar dirinya tidak perlu banyak bicara jika dirinya tidak membantu. Begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini kembali melakukan pengiriman energi ke arah Xiao Yan berada. Luo Tian juga pada saat ini tidak menggubris keduanya dan sosoknya masih menatap ke arah tirai tipis. Tanpa terasa 3 tahun telah berlalu sejak Xiao Yan dibunuh oleh wanita bersayap ungu. Xiao Yan pada saat ini tergantung di tengah-tengah api keabadian sebelum akhirnya perlahan membuka matanya. Suara Xiao Yan perlahan keluar dari mulutnya sebelum akhirnya Xiao Yan duduk di dalam api. Xiao Yan pada saat ini merasakan tubuhnya dan bergumam apakah Xiao Yan telah menjadi semakin kuat. Api keabadian pada saat ini seketika langsung mengalir ke arah tubuh Xiao Yan dengan gila-gilaan. Xiao Yan pun seketika terkejut merasakan origin Qi di dalam tubuhnya.
Xiao Yan dengan bersemangat berkata bahwa Xiao Yan telah mencapai 300 juta. Jika begitu permasalahannya, maka Xiao Yan telah berada di tahap akhir dogat bintang 8. Xiao Yan merasakan sumber origin Qi yang agung di lautan bintangnya dan hal ini membuat Xiao Yan merasa luar biasa. Dengan kekayaan seperti ini yang datang satu demi satu, jika Xiao Yan saat berikutnya berhasil mengalahkan wanita bersayap ungu dan memperoleh nektar dewa tertinggi di dadanya, Xiao Yan akan bisa kembali menerobos. Mungkin dengan itu Xiao Yan akan bisa langsung menerobos ke dogat bintang 9 hanya dalam satu kali gerakan. Peningkatan kekuatan yang sangat pesat ini membuat Xiao Yan terpana dan hal ini juga membuat Xiao Yan seketika sedikit banyaknya menghilangkan keraguan di hatinya. Jika hal ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin Xiao Yan akan bisa menerobos tingkat keabadian di alam sejati Xuan Yin ini. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari bahwa pada saat sebelumnya senior yang berada di atas puncak gunung telah menyalurkan energi kepada Xiao Yan untuk memulihkan tubuhnya. Xiao Yan pun seketika berbalik dan menghadap ke arah puncak gunung sebelum akhirnya menangkupkan tangannya. Xiao Yan pun segera berteriak di kehampaan ketika mengucapkan terima kasih atas bantuan senior. Sesaat setelah itu sebuah suara segera terdengar dari kejauhan saat menasihati Xiao Yan. Suara tersebut berkata agar Xiao Yan pada saat ini mengenakan pakaiannya. Apakah Xiao Yan tidak tahu ada lelaki tua aneh di kejauhan yang pada saat ini menatap Xiao Yan? Begitu Xiao Yan mendengar hal ini, Xiao Yan baru tersadar dan Xiao Yan menundukkan kepalanya. Xiao Yan mendapati bahwa Xiao Yan dalam keadaan telanjang dan Xiao Yan langsung tersipu malu. Xiao Yan lanjut mengambil jubah dari cincin penyimpanan dan memakainya. Xiao Yan tersenyum dan menggaruk kepalanya sebelum akhirnya kembali menangkupkan tangannya ke arah puncak gunung. Sesaat kemudian suara lelaki tua dari arah yang berbeda segera terdengar di kehampaan. Suara tersebut berkata, siapakah lelaki tua aneh yang dimaksud oleh Zhu Hong? Sebaiknya Zhu Hong memperhatikan perkataannya ketika dirinya berbicara mengenai sosok Chao Qing. Zhu Hong pada saat ini membalas perkataan Chao Qing sebelum akhirnya keduanya pada saat ini saling meledek. Xiao Yan pada saat ini sedikit tertegun dan Xiao Yan benar-benar terkejut. Xiao Yan tidak menyangka bahwa ternyata ada banyak orang yang berada di tempat ini. Tampaknya mereka benar-benar telah memperhatikan Xiao Yan secara diam-diam dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Xiao Yan pada akhirnya segera berbicara kepada sosok yang bernama Chao Qing yang berada di sebelah timur. Xiao Yan berteriak, apakah senior Chao Qing memiliki saran untuk generasi muda tentang bagaimana cara menghadapi wanita bersayap ungu? Chao Qing seketika menjawab bahwa dirinya sepertinya tahu banyak mengenai hal-hal praktis. Datanglah ke timur dan cari sosok Chao Qing. Setelah dirinya memberi Xiao Yan sedikit pelatihan, tidak akan menjadi permasalahan besar untuk mengalahkan wanita bersayap ungu. Xiao Yan pada saat ini sedikit menganggukkan kepalanya dan kembali menghela nafas. Xiao Yan pada saat ini sesungguhnya merasa sangat malu. Xiao Yan pun berusaha menenangkan dirinya bersamaan dengan umpatan kedua belah pihak yang pada akhirnya mulai mereda. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah wanita bersayap ungu sebelumnya telah membunuh Xiao Yan. Xiao Yan menyadari bahwa jika dibandingkan dengan wanita bersayap hitam, kali ini Xiao Yan benar-benar menderita pukulan dan Xiao Yan benar-benar dihancurkan. Xiao Yan pun bergumam bahwa meskipun Xiao Yan telah mempelajari dua teknik tersebut, tetapi kemungkinan untuk mengalahkan wanita bersayap ungu masih tidak lebih dari 30%. Xiao Yan harus mengandalkan sayap ini dan kedua teknik tersebut untuk bisa mengalahkannya. Xiao Yan pun dipenuhi dengan tekad dan Xiao Yan pada saat ini memandangi lautan ungu di kejauhan. Akan sangat sulit untuk menang dalam pertempuran melawan wanita bersayap ungu untuk kedua kalinya. Begitu pertempuran dimulai, jika Xiao Yan kalah maka Xiao Yan benar-benar akan terbunuh. Jika saja Zhu Hong pada saat sebelumnya tidak memberikan energi kepada Xiao Yan,
maka Xiao Yan mungkin akan sangat mustahil bisa membentuk tubuhnya dalam waktu singkat. Xiao Yan pun bergumam bahwa jika Xiao Yan mati lagi maka Xiao Yan tidak tahu apakah Xiao Yan akan mendapatkan keberuntungan seperti itu lagi atau tidak. Meskipun Xiao Yan pada saat ini menyadari akan sangat sulit untuk bisa menghadapi pertempuran ini, tetapi Xiao Yan tidak memiliki niat untuk mundur. Cahaya di mata Xiao Yan pada saat ini melesat dan sesaat kemudian klon pemakan jiwa sudah berada di sisi Xiao Yan. Segel Dewa Jahat juga pada saat ini bersinar di kedua alisnya dan Xiao Yan kembali melakukan teknik seni membentuk kehidupan. Sosok Xiao Yan dan klon pemakan jiwa pada saat ini seketika bergabung dan Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya. Xiao Yan tanpa banyak penundaan lagi segera mulai bergegas melesat menuju Laut Ungu. Dalam waktu sekejap mata Xiao Yan pada akhirnya benar-benar telah sampai dan muncul di atas Lautan Ungu untuk mencari janda yang telah lama nganggur.